Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Tentara Nasional Indonesia memasuki usia ke-79. Sejumlah tantangan tentunya sudah dilalui, begitu pula dengan prestasinya. Indeks penilaian militer kita pun ternyata masuk ke dalam 15 besar sedunia. Seperti apa sebenarnya kekuatan prajurit kita? Kita akan bahas dalam segmen At Large, kekuatan TNI di tengah tantangan ancaman siber. Pemirsa, merangkum dari Global Firepower di tahun 2024, kita akan bahas dulu bagaimana urutan negara-negara dengan militer terkuat di dunia. Data ini merupakan data di tahun 2024 tahun ini. Yang pertama diduduki oleh Amerika Serikat dengan total tentara ini mencapai 2,4 juta dan belanja kebutuhannya ini paling besar yaitu 867 miliar US dollar. Kemudian diikuti dengan negara Rusia, ada Tiongkok di nomor 3, nomor 4 ada India dengan tentara total 5,1 juta dan belanja kebutuhan 81,3 miliar US dollar. Kemudian diikuti di nomor 5 ada negara Korea Selatan. Nah, kita juga akan melihat di nomor 6 sampai ke nomor 13 di mana Indonesia ini ada di posisi ke-13. Kemudian di nomor 6 pemirsa ada Inggris Raya, kemudian negara Jepang, Turki dan Pakistan di nomor 9. Kemudian di nomor 13 ini ada Indonesia dengan total tentara ini mencapai 1 juta orang dan belanja kebutuhannya adalah 25 miliar US dollar. Kekuatan militer Indonesia ini berada di angka 0,2251 dan nilai ini juga menjadikan kekuatan militer Indonesia di posisi teratas se-ASEAN. Nah, kita sudah melihat bagaimana nilai. Kita akan melihat bagaimana seberapa besar kuat atau kekuatan kita dengan dukungan alutsista yang dimiliki oleh tiap matra yang dimiliki oleh TNI. Pemirsa, kita akan melihat di Angkatan Udara, Indonesia TNI memiliki 447 pesawat tempur dengan detailnya ini ada 41 fighter dan 37 attack helicopters. Kemudian di Angkatan Laut kita memiliki 333 aset, ada 8 kapal perang, ada jenis frigates, ada 25 jenis corvettes dan 4 kapal selam. Kemudian di Angkatan Darat kita memiliki 314 tank dengan dilengkapi juga dengan 11.604 kendaraan tempur, lalu juga ada 53 self-propelled artillery dan 414 towed artillery serta 63 rocket projectors. Secara kuantitas pemirsa, aset alutsista yang kita miliki cukup banyak. Namun kami sempat berbincang juga dengan pengamat militer pada pagi tadi yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk kuantitas ini tidak dibarengi dengan kualitas akan sama saja. Jadi kita akan melihat juga bagaimana ke depannya modernisasi dari alutsista yang akan dilakukan oleh TNI. Karena memang untuk saat ini sudah ada senjata konvensional yang dibekali untuk para prajurit kita. Nah, sebelum kita membahas mengenai ancaman lebih dulu, kita akan membahas juga bagaimana tantangan TNI di dunia internasional. Pemirsa, Indonesia hingga akhir tahun 2019 Indonesia telah berpartisipasi di 25 misi perdamaian PBB, di mana ini ada di UNIFIL di Lebanon, kemudian juga ada UNAMID di Darfur, kemudian ada MINURSO di Maroko, UNISFA di Abyei Sudan, kemudian ada misi MONUSCO di Kongo, MINUSCA di Sudan, UNMISS di Sudan Selatan, dan juga di UNISMA ini di Mali. Ada total sekitar 2.592 pasukan yang saat ini tengah berjuang untuk misi perdamaian PBB. Nah, pemirsa, Indonesia juga telah berpartisipasi di banyak misi perdamaian dan tantangan terbesarnya saat ini adalah misi UNIFIL di Lebanon. Untuk saat ini di UNIFIL sendiri masih ada sekitar 1.200 pasukan TNI yang masih berjaga di Lebanon, di mana pada saat ini sedang mengalami konflik antara Israel dan juga Lebanon. Kita akan melihat seperti apa tugas para pasukan kita di Lebanon ketika dalam masa konflik seperti ini. Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dengan total pasukan yaitu 1.233 orang. Dan pemerintah Indonesia juga tidak akan menarik pasukan dari Lebanon karena saat ini TNI masih akan diperbantukan untuk misi perdamaian di sana, di mana tugasnya adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah konflik serta menjaga WNI yang masih memutuskan untuk bermukim di Lebanon. Nah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh TNI ke depannya. Tantangan yang tidak kasat mata. Kira-kira apa itu? Nah, pemirsa, tantangan terbesar di dunia pertahanan saat ini adalah perang siber, pemirsa.
Di mana dari data dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI mengatakan bahwa ada sejumlah tantangan di era digitalisasi saat ini, yaitu perang siber, di mana ada ancaman asimetris atau asymmetric threat, kemudian juga adanya ancaman serangan di sektor perbankan dan finansial, serta pelumpuhan fasilitas telekomunikasi, energi, dan transportasi termasuk sektor administrasi di pemerintahan. Kita juga masih ingat kan pemirsa mengenai serangan ransomware 2 tahun yang lalu, 2 tahun terakhir, kemudian juga adanya ancaman kebocoran data dari Bjorka. Nah, serangan tak kasat mata ini pemirsa mungkin tidak menimbulkan luka dalam tubuh, tetapi juga akan membuat kita lumpuh kalau sudah menyerang telekomunikasi dan juga berbagai aspek lainnya di negara Indonesia. Dan tantangan ini pun juga sejalan dengan pidato Presiden Joko Widodo pada pagi tadi di acara HUT TNI ke-79. Kita akan dengarkan berikut ini. Karena tantangan ke depan memang tidak semakin mudah. Iptek berkembang semakin cepat. Ancaman cyber semakin berbahaya. Tensi geopolitik semakin memanas. Belum lagi perang yang tidak hanya konvensional, tapi juga perang ekonomi dan perang dagang. Itu semua harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, TNI harus terus memperbaiki diri, terus mengikuti perkembangan zaman, terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Nah, dengan adanya ancaman siber ini ya pemirsa, Presiden Jokowi pun memerintahkan Menko Polhukam yang juga merupakan mantan dari Panglima untuk segera membentuk matra baru yaitu Matra Siber. Seperti apa cara kerja nantinya? Nah, menurut Hadi Cahyanto pemirsa, matra ini nantinya akan menjadi matra keempat di mana akan menghadapi serangan siber dari luar ke depannya. Dalam pertempuran modern saat ini katanya center of gravity kita adalah perang siber karena perang siber memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy dan proxy war, serta perang simetris dan kemudian perang propaganda. Nah pemirsa, untuk matra keempat ini memang sedang dalam pembahasan di DPR juga, tetapi masih akan butuh waktu yang cukup lama untuk membentuk karena akan ada beberapa prajurit yang akan dialihkan ke matra siber ini sehingga masih akan menunggu proses bagaimana untuk pemetaan dan juga jumlah alutsistanya seperti apa untuk matra yang keempat ini. Dan pemirsa, apapun tantangannya ke depan, kita akan harapkan TNI dapat menghadapinya dengan penuh kekuatan demi keamanan di Indonesia sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.